Selamat pagi, siang, sore, dan malam mahasiswa. Dimanapun kalian berada saat ini, gue ucapkan selamat datang di ibadah online Campus Connection. Buat kalian yang lagi di Bandung nih, atau yang bakalan datang ke Bandung, yuk ikutan ibadah onsite kita setiap hari Minggu di Jalan Pasir Koja 58 jam 11.30 siang. Sebelum beribadah, yuk memberikan persembahan dan perpuluhan dengan cara transfer ke rekening berikut atau scan QR code yang ada di layar kalian. Sekian info hari ini. Sekarang saatnya kita memfokuskan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah. Semuanya kita naikkan pujian bagi Tuhan kita. Kita naikkan nyanyian yang terbaik bagi Tuhan kita. Amin. Kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Semuanya katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Katakan, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Dan bila Allah bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sama-sama kita tepuk tangannya, come on. Hanya Yesus yang terbaik dalam kehidupan kita, amin. Nah, karena itu kita sama-sama berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Naikkan nyanyian yang terbaik bagi Tuhan, come on. Oh, 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 oh. Come on. Oh, 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 oh. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku.
paling meriah buat Tuhan. Terima kasih Yesus. Welcome back to Ibadah Online Campus Connection. Saya berdoa setiap kita selalu berada di dalam kondisi yang baik dan semangat dalam menjalani kehidupan ini. Sebentar kita akan belajar sesuatu dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini. Yuk sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami. Roh Kudus berbicaralah kepada setiap kami. Hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati kami buka telinga kami buka pikiran kami. Biar hati kami ini seperti tanah yang siap untuk ditabur. Dan kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Timothy Henry Gray, seorang gelandangan yang ditemukan meninggal dunia karena hipotermia pada tanggal 27 Desember 2012. Pada saat itu ia berusia 60 tahun dan tubuhnya ditemukan oleh beberapa orang anak yang sedang bermain salju di sekitar jembatan perlintasan kereta api di Union Pacific di daerah Wyoming, Amerika Serikat. Setelah dicek oleh pihak kepolisian, ternyata ditemukan bahwa dia adalah pewaris dari milioner Huguet Clark yang telah meninggal pada tahun 2011 atau 1 tahun sebelumnya. Timothy Gray ternyata telah dicari sedemikian lama untuk dihubungi dan diberitahu bahwa dia mewarisi sebagian kekayaan dari Clark. Saat seharusnya dia bisa menjalani kehidupan dengan baik, memiliki hak waris yang nilainya jutaan US dollar, tetapi miris malah berakhir meninggal dunia karena hipotermia di bawah jembatan sebagai gelandangan. Kenapa tragedi ini bisa terjadi? Hidup menggelandang padahal sebenarnya pewaris dari jutaan dolar. Ini terjadi karena Timothy tidak mampu menyadari identitasnya. Identitas bukan hanya sekedar nama yang tertera di KTP kita. Identitas bukan hanya sekedar nama panggilan kita ataupun apa yang ada di akte kelahiran kita. Identitas di dalam kehidupan kita ini berkaitan dengan keluarga yang bicara tentang penerimaan terhadap diri kita di dalam keluarga. Berkaitan dengan warisan, yaitu apa yang menjadi hak kita. Dan juga tentang masa depan, yaitu apa yang menjadi tujuan kehidupan kita. Ketidaktahuan seseorang terhadap identitas dirinya membuat dia tidak dapat hidup dengan maksimal. Sebagai orang percaya, kalau kita mengetahui identitas rohani kita yang sesungguhnya, maka kita mampu untuk hidup maksimal sesuai dengan janji Allah. Kita bisa untuk produktif di dalam menjalani hari-hari kita dan selaras dengan tujuan yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Akan tetapi sebaliknya teman-teman, jika kita hidup tanpa menyadari identitas kita, ini akan membuat kehidupan kita menjadi tidak maksimal. Minggu yang lalu kita belajar bahwa identitas kita adalah sebagai anak Allah dan bukan lagi sebagai manusia berdosa yang dibelenggu oleh maut. Ini yang menjadi titik awal kita untuk mengalami pembaharuan serta perkembangan rohani di dalam hidup kita. Dalam perjalanannya, iblis tentu selalu berusaha untuk menghalangi kita untuk mengerti siapa diri kita, siapa identitas kita yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Iblis selalu berusaha agar kehidupan kita ini jauh dari kata produktif, jauh dari tujuan Tuhan, jauh dari kata maksimal. Yohanes 10 ayat 10 menuliskan seperti ini teman-teman. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Kristus datang supaya kita mempunyai hidup. Bukan sekedar hidup, tetapi juga di dalam segala kelimpahan. Di sini dituliskan dengan berlimpah-limpah. Doa saya hari ini setiap kita bukan sekedar hidup, tetapi ini menjadi waktu bagi kita untuk hidup dalam Kristus dan hidup di dalam segala kelimpahan yang Tuhan sudah janjikan. Nah, lanjut, kita melihat ke teks Alkitab yang baru saja kita baca. Tercatat bahwa Yesus menyebut musuh sebagai pencuri. Dan apa yang dilakukannya? Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan.
Seorang pencuri tentunya dia nggak akan asal ngambil barang teman-teman. Dia tahu barang-barang yang bernilai, dia tahu barang-barang yang berharga. Nggak akan seorang pencuri capek-capek masuk, ngebobol rumah, lewat genteng dan lain sebagainya. Dan ketika dia sudah masuk, dia cuma ngambil sisa makan malam yang ada di atas meja makan, tanpa dia ngambil barang yang lain. Yesus menggunakan gambaran pencuri karena mereka selalu mencari yang berharga di dalam hidup kita dan berusaha mencuri dan membinasakannya. Salah satunya adalah tentang identitas kita. Si pencuri tahu bahwa kita tidak akan mampu hidup dengan benar apabila kita masih melihat diri kita dengan cara yang salah. Sehingga apa yang dia lakukan? Dia berusaha untuk mencuri identitas kita. Teman-teman, kenyataannya seperti ini. Hanya karena kita tahu nama kita, bukan berarti kita tahu siapa diri kita. Hanya karena kita tahu di mana kita lahir, hanya karena kita tahu kapan kita lahir, bukan berarti secara otomatis kita tahu siapa diri kita. Satu-satunya yang paling tahu dengan akurat siapa diri kita adalah pribadi yang menciptakan kita. Dan iblis sedang mencoba untuk mencuri identitas yang diberikan Allah dengan cara menyodorkan atau memberikan identitas-identitas yang palsu, yang salah di dalam kehidupan kita. Salah satu cara iblis merusak identitas kita adalah dengan membuat kita mengambil atau mempercayai satu identitas dari sumber yang salah. Hari ini saya coba mau membagikan beberapa sumber identitas yang salah yang seringkali digunakan oleh iblis untuk menghancurkan kehidupan kita. Yang pertama, berdasarkan kelemahan pribadi kita. Setiap kita pasti punya kelemahan. Saya punya kelemahan, kamu punya kelemahan. Semua manusia pasti punya kelemahan. Kita tidak sempurna dan pasti ada sisi lemahnya. Bahkan kalau kita cukup jujur dengan diri kita sendiri, ada yang menyebutkan bahkan lebih dari satu kelemahan yang ada. Apakah itu mungkin kebiasaan buruk kita? Apakah itu bisa jadi juga pola pikir kita? Apakah itu keterikatan kita terhadap sesuatu, ketidakmampuan kita di dalam mengerjakan suatu hal dan lain-lain sebagainya. Iblis ingin kita mengidentifikasi diri dengan berbagai kelemahan kita tersebut. Dia ingin ketidaksempurnaan ini dipercaya, kita pegang terus dan menjadi identitas diri kita. Kalau kita mengizinkan hal ini, maka ini juga yang akan menentukan siapa diri kita. Misalnya seperti ini. Hanya karena kita lemah di mata kuliah tertentu, sulit untuk mendapat nilai bagus di mata kuliah tertentu. Kemudian kita langsung mencap diri kita bodoh. Wah, saya ini bodoh karena saya nggak bisa di mata kuliah A. Hanya karena kamu merasa takut untuk bicara di depan orang banyak, takut untuk berbeda pendapat dengan orang lain, lalu kita mengatakan, aduh, saya ini pengecut, saya ini nggak berani untuk ngapa-ngapain. Hanya karena kita jatuh di dalam dosa, langsung kita bilang, wah saya ini kotor, saya ini pendosa, saya ini ditolak sama Tuhan. Hello mahasiswa, satu momen yang buruk, satu kelemahan dari diri kita yang sebenarnya adalah sebagian kecil dari kehidupan ini, tetapi kemudian kita gunakan untuk mengidentifikasi diri kita secara keseluruhan. Ini ibaratkan sebuah buku, kita coba untuk mendefinisikan seluruh kisah kehidupan kita dari satu bab perjalanan hidup kita. Kita nggak bisa langsung mengambil kesimpulan terhadap kehidupan kita sementara kita baru aja menjalani satu atau dua bab dari kehidupan ini. Mengalami satu kegagalan, memiliki suatu kelemahan bukan berarti hidupmu akan selamanya buruk. Jangan terbelenggu dengan kegagalan karena Tuhan selalu menyiapkan yang terbaik dalam hidupmu. Seperti tema besar gereja kita tahun ini, the best is yet to come. Yang terbaik dari Tuhan masih akan datang. Kalau kita pegang hal ini, kita nggak perlu mengidentifikasi hidup kita hanya dari satu atau dua kegagalan, kelemahan yang sedang kita alami. Kalau ada orang-orang di sekitar kita yang sedang coba untuk menghakimi, ngatain kita, memberikan cap kegagalan dalam hidup kita. Bilang aja, sabar ya, saya masih berproses. Kenapa? Ya karena Tuhan masih belum selesai dengan kehidupanmu. Iblis ingin kelemahan menjadi identitas kita. Iblis ingin kegagalan menjadi identitas kita. Dia ingin kita menaruh identitas kita kepada kelemahan kita. Tetapi you are not your weakness. Identitas dirimu bukanlah kelemahanmu. Paulus menuliskan seperti ini teman-teman di Filipi 4 ayatnya yang ke-13. Segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kegagalan ataupun kelemahan diri kita bukanlah identitas kita.
Jangan terjebak dengan intimidasi yang dilakukan untuk mengalihkan kita dari Tuhan. Kenapa? Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Hal yang selanjutnya yang seringkali menjadi sumber identitas yang keliru, yaitu berdasarkan pendapat orang lain. Seringkali hal ini terjadi ketika kita mendengarkan suara orang lain lebih daripada kita mendengarkan suara Tuhan. Entah itu kita mendengarkan teman, pasangan, orang tua, dosen, dan lain sebagainya. Kita lebih mendengarkan apa pendapat orang lain dibandingkan apa kata Tuhan. Ini terjadi ketika kita tanpa sadar memberikan kuasa atau otoritas terhadap orang lain untuk mendefinisikan kehidupan kita. Tetapi seperti ini teman-teman, bagaimana bisa kamu mendefinisikan saya sementara bukan kamu yang menciptakan saya? Halo, yang bilang apa kata teman? Halo, apa kata mantan? Halo, apa kata orang tua? Orang-orang di sekeliling kita bukan yang menciptakan kita dan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan definisi dari diri kita yang sebenarnya. Sebaliknya, Tuhanlah yang menciptakan kita dan Tuhan punya hak untuk menamai kita, untuk memberikan identitas bagi kehidupan kita. Satu contoh dari hak untuk memberikan identitas atau penamaan adalah hasil dari sebuah transaksi atau sebuah sumbangan yang diberikan oleh orang. Contohnya seperti ini, seperti di kampus alma mater saya, salah satu contohnya. Ada nama-nama yang digunakan untuk gedung, untuk ruangan, dan bahkan juga ada yang dituliskan namanya pada anak-anak tangga yang ada. Pemberian nama ini yang mereka sebut dengan tile naming, karena orang-orang tersebut telah mendonasikan sejumlah besar uang untuk dana abadi. Dan oleh karena itu dia diberikan hak untuk ditulis namanya pada bagian tertentu di kampus sebagai bentuk apresiasi kepada para donatur yang ada. Nah, teman-teman, kita bulan ini tepatnya 2 minggu yang lalu baru saja memperingati Jumat Agung dan merayakan Paskah. Yang mana kamu dan saya, kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar oleh pengorbanan Kristus di kayu salib. Jadi, Bapa di surga punya hak untuk memberikan identitas atas kehidupanmu. Bukan apa yang dikatakan oleh orang lain, tetapi Dia yang telah menebus hidup kamu dan saya, Dia yang berhak untuk memberikan identitas tersebut dalam kehidupan kita. Ada satu kisah di Perjanjian Lama, tepatnya di kitab Kejadian pasal yang ke-35 ayat 16-20. Ketika saat itu Rahel, istri Yakub akan melahirkan seorang anak. Tercatat di dalam Alkitab bahwa persalinannya susah dan menyakitkan. Dan sebelum Rahel meninggal, dia menamai anak itu Ben-Oni, yang artinya adalah anak kesulitanku atau anak kesukaranku. Rahel memberikan nama itu karena pengalamannya sendiri ketika melahirkan dan dia mengalami kesulitan yang luar biasa, dia mengalami kesakitan yang luar biasa. Sadarkah kita, seringkali orang memberikan cap kepada orang lain berdasarkan atas apa yang dia rasakan. Orang memberi cap kepada orang lain berdasarkan pengalaman yang dimilikinya. Akibatnya tidak jarang orang yang merasa terluka juga akhirnya akan melukai orang lain. Tetapi ketika Yakub, suami Rahel datang, dia merubah namanya. Mungkin kalau digambarkan seperti ini kira-kira. Yakub datang, dia coba tanya, siapa namanya? Ben-Oni. Oh enggak. Kamu gak boleh tumbuh besar membawa cap kesulitan atau kesukaran dari ibumu. Aku bapakmu dan aku juga punya hak. Aku memberikan nama yang baru buat kamu. Aku kasih nama Benyamin. Benyamin yang artinya anak tangan kananku. Artinya sang bapa bahagia dan bersyukur atas kehadiran Benyamin. Hari ini saya gak tahu seberapa banyak orang-orang di sekitarmu yang coba untuk memberi cap identitas yang jelek di dalam kehidupanmu. Hanya karena pengalaman buruk mereka. Tetapi yang saya tahu, kita punya Bapa di sorga yang punya hak untuk memberikan kita identitas. Bapa yang bilang gak peduli terhadap apa yang orang lain katakan, tetapi aku Bapa yang berkuasa atas hidupmu dan aku yang memberikan nama identitas yang baru atasmu. Hari ini saya berdoa agar Tuhan yang membungkam setiap suara-suara negatif yang diucapkan orang lain atas dirimu. Yang terlontarkan mungkin sejak masa kecilmu, bisa jadi ada tuduhan-tuduhan, ada cap buruk yang ada. Sama-sama kita berdoa, kita patahkan di dalam nama Yesus. Hanya suara Allah saja yang terdengar dan berhak
memberikan identitas di dalam kehidupanmu. You are not what others said, tetapi hidup kita adalah apa kata Tuhan. Hal yang ketiga teman-teman, yaitu berdasarkan pengalaman kita. Iblis ingin menggunakan pengalaman-pengalaman atau hal yang terjadi untuk coba mencuri identitas kita. Ini bisa terjadi jika kita melihat hidup berdasarkan apa yang terjadi di masa sebelumnya. Hal ini membuat kita terjebak dengan pengalaman dan apa yang sudah kita lewati dan membuat kita sulit untuk menerima janji-janji Tuhan. Wah, di masa lalu pernah ada keberhasilan ini, pernah ada keberhasilan itu. Wah, di masa lalu pernah punya pencapaian A, pernah punya pencapaian B, pernah punya pencapaian C. Akan menyulitkan bagi kita ketika kita menaruh identitas kita pada pencapaian atau keberhasilan yang terjadi di masa lalu. Kita jadi seperti hidup di museum, di mana kita terus mengunjungi dan mengingat apa yang dulu kita lakukan, pencapaian-pencapaian pernah kita capai, hal-hal baik yang pernah terjadi. Hari ini saya mau katakan teman-teman, Allah mampu untuk membawa kita melampaui apa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Ingat, yang terbaik yang dari Allah masih akan datang. Dia belum selesai dengan kehidupanmu. Dia belum selesai dengan kehidupan saya. Dia belum selesai dengan kehidupan kita semua. Dia bukan Allah yang stagnan. Dia bukan Allah yang berhenti melakukan pekerjaan dalam hidup kita karena sudah puas, sudah cukuplah. No. Enggak seperti itu teman-teman. Seringkali ini yang menjadi ciri khas kita terjebak dengan pengalaman, yaitu adalah kita mengalami stagnansi di dalam hidup. Kita menjadi cukup puas dengan yang sudah kita lakukan, ya cukup dululah, segini dulu aja lah. Kan saya udah pelayanan, ya cukup dululah. Tuhan pernah bekerja dengan luar biasa dalam hidup saya kok dulu. Ya cukuplah. Ini contoh yang pengalaman positif. Sama juga dengan pengalaman yang negatif. Misalkan kita jadi menyalahkan orang lain. Ya misalkan gini, ya saya kayak gini karena dulu mentor saya juga begini, mentor saya juga begitu. Dulu orang tua saya juga begini, orang tua saya begitu. Sehingga saya jadi orang yang seperti sekarang ini. Teman-teman, hari ini saya mau katakan orang-orang yang seperti ini tinggal dalam ketidakmampuan mereka untuk berubah seiring dengan zaman. Mereka tetap menjadi ulat dan tidak menjadi kupu-kupu seumur hidupnya. Kenapa? Ya karena mereka pikir itulah mereka seharusnya. Mereka bahkan tidak tahu Tuhan menyediakan sayap bagi mereka dan bisa terbang ke sana kemari. Semua karena mereka pikir ya ulat adalah jati diri mereka. Padahal Tuhan menyiapkan satu kehidupan yang lebih baik bagi kehidupan mereka. Inilah kehidupan banyak orang. Mereka terjebak dengan masa lalu tanpa menyadari bahwa Tuhan sebenarnya udah nyiapin loh masa depan yang baru. Tuhan udah siapin loh masa depan yang jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. 2 Korintus 5 ayat 17 tertulis seperti ini teman-teman. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang menjadi pertanyaan bagi kita saat ini adalah bagaimana kamu melihat dirimu? Apakah berdasarkan kelemahanmu? Kamu gak berani mengambil keputusan dengan alasan kamu gak mampu, kamu gak berani untuk bertindak dengan alasan ini bukan titik kekuatan saya nih kalau hal ini. Jadi saya gak mau bertindak lah, saya gak berani untuk melakukan. Atau apakah berdasarkan pendapat orang lain? Kamu tahu hal yang benar itu A, tetapi karena demi diterima oleh orang lain, kamu berbohong, kamu menyimpang demi dianggap oleh orang lain. Atau apakah berdasarkan pengalaman kehidupanmu? Ya segini aja cukuplah. Kenapa sih saya harus berubah lagi? Saya udah pernah coba kok bertobat. Saya pernah coba dan kemudian saya gagal. Saya coba lagi kok, tapi saya gagal lagi. Udahlah cukup. Sudah pernah saya bangun relasi, tapi gagal juga. Sudah pernah saya melakukan ini, itu. Tetapi ujung-ujungnya selalu ditolak. Dunia akan selalu memaksa kita untuk mencari ke dalam diri kita untuk menemukan identitas. Tetapi sebaliknya teman-teman, setiap kita orang percaya, kita menemukan siapa diri kita sebenarnya ketika kita mencarinya di dalam Tuhan dan bukan di dalam diri kita. Ketika kita menaruhkan iman kita kepada Kristus, kita diidentifikasi oleh karyanya di dalam hidup kita.
Dia yang telah menebus lunas kehidupan kamu dan saya. Dan dia berhak untuk memberikan identitas di dalam kehidupan kita. Hiduplah berdasarkan identitas yang dari Allah. Bukan apa kata orang, bukan apa pengalaman kita, bukan apa yang menjadi keberhasilan ataupun kegagalan kita. Sekali lagi 2 Korintus 5 ayat 17 menuliskan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita adalah anak-anak yang telah ditebusnya. Yang lama dari kehidupan kita sudah berlalu. Dan yang baru sudah Dia berikan bagi kehidupan kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk karya penebusan-Mu di kayu salib. Kami bersyukur Engkau adalah Allah yang telah membayar lunas kehidupan kami. Kami tahu kami punya identitas di tangan Tuhan. Kami hari ini berdoa, kami tidak mau membiarkan pengalaman-pengalaman masa lalu kami mendikte kehidupan kami. Kami hari ini berdoa, kami minta kekuatan yang daripada Tuhan. Kami minta kekuatan untuk menolak segala omongan orang di luar sana yang coba untuk mendikte kehidupan kami dengan pemikiran-pemikiran mereka. Hari ini Tuhan, kami juga gak mau membiarkan orang-orang di luar sana menggoyahkan iman kami kepada Tuhan. Karena kami tahu hanya di dalam Tuhan kami kuat. Karena kami tahu hanya Tuhan yang menciptakan kami dan yang mengerti apa yang menjadi tujuan kami ada di dunia ini seutuhnya. Hari ini ajarkan kami Bapa untuk senantiasa memegang teguh identitas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan dan bukan kepada kekuatan kami dan bukan kepada orang-orang yang lain yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah dibagikan hari ini. Dan hari ini juga Tuhan, hamba-Mu melepaskan berkat bagi teman-temanku dimanapun mereka berada. Ada perkuliahan yang sukses di dalam kehidupan-Mu, ada nilai-nilai yang terbaik yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan-Mu. Ada kesehatan yang daripada Tuhan, Engkau dijauhkan dari segala sakit penyakit, dari segala virus yang ada. Ada tubuh yang fit, badan yang bugar yang diberikan di dalam kehidupan-Mu. Terimalah sukacita, damai sejahtera, dan penyertaan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan-Mu senantiasa sampai Tuhan Yesus datang kembali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, kalian bisa scan QR Code yang ada di bagian bawah layar sehingga para konselor dan para pendoa bisa menghubungi dan mendoakan teman-teman sekalian. Tuhan Yesus memberkati.